Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pembimbing mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Doni Samanta, NIM 0577156684, asal UT PBJJ Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 1 dari mata kuliah basis data, yaitu membuat ERD, Entry Data Relationship Diagram. Pada kesempatan saya ini saya akan menjelaskan contoh dari studi kasus yang akan dibuatkan ERD-nya dengan langkah-langkah dan tahapan yang sudah saya pelajari dari buku modul basis data. Contoh kasusnya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien yang harus ditangani terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat diserahkan kepada pasien. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan membuat dengan menggunakan YED Graph ya, YED Graph. Berdasarkan tahapannya, satu ada tahapan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem basis data. Jadi saya akan menetapkan entitinya dulu. Di sini ada 3 entiti. Ada 3 entiti ya di sini ya. Entiti 1, entiti 2, entiti 3. Oke. Jadi tahap 1 buat 3 entiti. Entitinya adalah di sini namanya dokter. Jadi di sini entitinya namanya administrator. Lanjut yang di sini entitinya namanya pasien. Oke. Pasien. Oke. Jadi ada 3 entiti. Tahap kedua selanjutnya adalah membuat atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti. Jadi pertama untuk dokter dulu ya, saya buat di dokter ini ada atribut nama ya, pasti ya, nama dokter, terus ini ya saya ambil untuk key-nya ya, kuncinya ID dokter. Oke, selanjutnya sama juga untuk dokter, saya jauhkan dulu ya dikit biar berjarak. Biar cukup jarak ya. Setelah ID dokter, nama dokter, saya buat lagi di sini ada tanggal lahir, ID dokter, tanggal lahir, terus lanjut atribut lagi,
alamat, terus lanjut lagi, tambah lagi atributnya, nomor HP, tambah lagi atributnya, terus spesialis, dan yang terakhir atributnya waktu kerja. Oke, jadi kira-kira ini ya. Ini untuk dokter. Sudah. Selanjutnya untuk pasien, tambahin atribut ID-nya. Ini untuk atribut ID. Untuk atribut ID pasien. Lanjut untuk atribut lainnya, nama pasien pasti, masuk lagi atribut lainnya, tanggal lahir, masuk lagi atribut lainnya, alamat, masuk lagi atribut lainnya, jenis kelamin, masuk lagi atribut lainnya, nomor HP. Oke, jadi ini atributnya. Selanjutnya buat lagi atribut untuk administrator. Untuk key-nya saya buat di sini. ID admin, tambah lagi nama admin, tambah lagi waktu kerja. Nah, jadi untuk tahap kedua, untuk pembuatan atribut beserta key-nya sudah selesai. Lanjut kita mengidentifikasi himpunan serta relasi di antara 3 himpunan entity beserta kunci tamunya kalau ada. Oke. Baik. Yang pertama, buat dulu di sini relasinya adalah berdasarkan tabel relasi, ada dokter,
memeriksa pasien. Jadi kita masukin di sini, periksa. Periksa, saya buat di sini. Periksa. Lanjut, pasien. Relationship 1 di sini. Pasien. Daftar. Oke. Kalau di sini salah. Ini relationship-nya. Ini mendaftar, melayani, lanjut yang di sini. Melayani, mendaftar. Oke, untuk registrasi. Lanjut. Selanjutnya lanjut untuk sebelah sininya adalah dokter, ke administrator adalah data. Data nih memberikan data. Oke. Oke, jadi di sini kita coba buat relasinya dulu ya. Jadi setelah jadi tahap ketiganya di sini ya. Jadi baru kita sambungkan. Misalnya kayak ini ya. Ini karena banyak pasien yang akan melakukan pendaftaran. Nah, makanya kita buat seperti ini. Oke. Nah, jadi banyak pasien akan mendaftar. Nah, karena dia banyak yang mendaftar, dia juga banyak administrator. Nah, mengurusi pendaftaran. Oke. Many to many. Lanjut, pasien sini banyak yang melakukan pemeriksaan dengan dokter pun banyak yang melakukan pemeriksaan dengan pasien. Oke. Lanjut, dari dokter tadi banyak dokter. Oke. Lanjut, banyak dokter memberikan data. Selanjutnya administrator memberikan data dokter, data pasien. Oke, ini relationship-nya. Entity dokter. Jadi ini sampai tahap keempat. Sudah selesai untuk sampai dengan tahap keempat. Ya, ini tahap keempat. Nah, dari sini kita mendapatkan untuk melengkapi atribut entitas sesuai dengan tahap kelima. Di sini kita melihat ada banyak relasi yang mempunyai entity
entity nilainya banyak ke banyak, many to many, seperti contohnya pasien, administrator, dokter, memeriksa. Nah, ini ada kemungkinan bisa dilakukan relasi-relasi ini bisa membuat suatu entity baru yang atributnya tergabung untuk melaksanakan yang nomor 5. Jadi di sini kita pecah dari relasi ini untuk menjadi diperiksa. Nah, jadi ini contohnya, ini kita hapus lagi entity many to many-nya tadi, kita kembangkan untuk membuat entity baru. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini karena banyak many to many, jadi kita buat di sini pasien diperiksa. Jadi ini kemungkinan akan menyebabkan timbulnya suatu entitas baru. Entitas itu adalah dokter dan pasien. Pasien, dokter. Oke. Nah, pasien dan dokter ini banyak. Dia melakukan diperiksa. Oke. Kalau diperiksa ini artinya pasiennya cuma satu. Nah, ini satu pasien diperiksa oleh, kemungkinan satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter. Oke. Terus selanjutnya satu dokter bisa memeriksa banyak pasien. Ya. Satu dokter bisa memeriksa banyak pasien. Nah, ini ya. Itu untuk yang dokter dan pasien. Dan juga dari sini bisa mendapatkan atribut-atribut yang baru. Seperti misalnya atribut-atribut yang baru tadi berasal dari primary key yang ada. Misalnya di sini kita pakai, tapi dia bukan jadi primary key. Di sini kita pakai ID dokter. Jadi dia membuat derajat yang baru ya. ID dokter, atributnya lagi di sini. ID pasien. Jadi di sini waktu pemeriksaan, waktu periksa. Bisa juga di sini ditambahkan dengan diagnosa, mungkin bisa juga ditambahkan dengan diagnosa. Dan ditambahkan satu lagi untuk resep. Nah, karena tadi yang terakhir adalah memberi resep.
resep, tambah resep. Oke, oh ya, satu lagi primary key-nya adalah dia otomatis akan membuat primary key yang baru, itu ID. Nah, di oke, kita operasi. Oke. Nah, oke, jadi dia sudah membentuk beberapa atribut dan atribut yang baru. Ini juga di sini juga akan terbentuk beberapa entitas baru, seperti misal di sini ini akan bentuk entitas baru. Saya hapus lagi ini karena dia banyak ya, many to many itu banyak, artinya kemungkinan dia akan bentuk entitas baru. Kalau berdasarkan buku modul yang saya pelajarin, dari memberikan data ini dia bisa menyimpan data. Di sini dia bisa menjadi menyimpan data. Menyimpan data. Artinya di sini banyak satu dokter bisa menyimpan data. Oke. Satu dokter bisa menyimpan data untuk entitas baru. Di sini banyak dokter dan admin. Sini entitasnya dokter, admin. Nah, entitasnya di sini berarti banyak admin. Nah, ini menyimpan data. Oke. Selanjutnya dari sini tadi, dari dokter admin tadi akan memberikan report menyimpan data ke administrator. Nah, di sini kita tambah relationship yang baru. Di sini baru memberi data. Memberi data. Oke, ini kita buat. Ini karena di sini tadi dokternya satu, di sini dokternya banyak, memberikan data ke administrator, data data pasien. Administratornya satu yang akan menerima. Nah, entitas baru yang di sini, entitas atribut baru di sini yang akan keluar adalah ID data. Ini ya, ID data. Selanjutnya ada ID admin yang menerima atau mengolah tadi. ID admin, dan di sini ada ID dokter pastinya karena dia mengirim data. Oke. Ada perubahan entity, perubahan relasi menjadi entity baru dan membentuk atribut-atribut yang baru yang berasal dari setiap primary key yang terhubung.
Lanjut, yang terakhir adalah antara pasien dengan administrator. Nah, ini kita membuat ini kita hapus dulu karena dia many to many. Nah, ini banyak administrator. Ini kita hapus dulu. Oke, jadi ini dari proses mendaftar, dia ada dua tadi ya, melayani dan mendaftar. Nah, di sini kita buat kalau pasien itu melakukan, nama entitas barunya adalah daftar di sini. Daftar. Oke. Dan di sini pasien melakukan, nama relasinya melakukan. Dan satu lagi, karena ini pasien banyak pasien melakukan pendaftaran. Salah, maaf. Satu pasien, ini satu pasien melakukan pendaftaran, dilayani oleh, pendaftaran ini satu pasien bisa dilayani oleh banyak admin yang akan melayani satu pasien. Lanjut, relasi baru adalah melayani di sini. Melayani seorang administrator, melayani banyak data pendaftar. Oke. Ya, yang terbentuk adalah ID pendaftaran. Jadi entitas barunya adalah di sini. Atribut barunya. Nah, di sini ambil dari primary key antara administrator dengan pasien. ID admin. Oke. Ini sambung. Oke, lanjut. Ini masuk ID pasien tentunya. ID pasien. Nah, tentunya yang terakhir yang menjadi kata kuncinya adalah, ini kata kunci primary key adalah, primary key baru adalah ID daftar. Nah, demikian kira-kira seperti inilah bentuk dari ERD dengan contoh kasus sebagaimana rumah sakit, pasien, dokter, dan rumah sakit. Demikian presentasi dari saya, Doni Somanta. Mohon maaf kalau ada yang tidak jelas atau penjelasan saya yang kurang lengkap, dan yang pasti kalau suara saya kecil saya mohon maaf karena mic-nya masalah mic. Selanjutnya Bapak mohon bimbingannya dan arahannya dari Bapak tutor. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.